Kali ini kita akan membahas tentang 10 kebodohan orang Indonesia. Yang pertama itu adalah membuang sampah. Nah, jadi berdasarkan informasi yang saya dapat dari Liputan 6 edisi 27 Juni 2024, Indonesia itu masuk menjadi 10 negara terjorok di dunia. Yang kedua adalah menyetir motor sambil merokok. Nah, jadi banyak sekali kasus-kasus yang saya jumpai, tapi saya mau lihat dulu dari berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Itu sebenarnya sudah diatur ya di situ. Hanya saja kendalanya itu banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu itu, ataupun mungkin sudah tahu sengaja membuat itu. Padahal itu sebenarnya ada sanksi ya sebenarnya bagi setiap pengendara sepeda motor. Kok orang merokok tapi tidak pernah berpikir orang yang di belakang sana seperti apa ya. Lagi itu mencoret dinding. Nah, kebiasaan mencoret dinding ini di Indonesia ini sebenarnya dari zaman saya kecil pun sudah ada. Bahkan sampai sekarang pun tidak ada perubahan. Setiap fasilitas-fasilitas umum seperti stadion, sekolah, ya bahkan rumah tetangga pun bisa jadi tempat untuk coret-coretan. Sebenarnya mencoret-coret itu sebenarnya itu hak pribadi. Maksudnya dia mengekspresikan sesuatu. Tapi harus dilihat dicoretnya itu di mana. Jangan sampai merugikan pihak lain. Nah, di informasi yang saya dapat dari Kompas, itu kompas.com, itu tanggal 14 September 2022 itu ada 12 siswa yang dihukum jongkok di Bekasi karena mereka mencoret Stadion Patriot Candrabaga di Kota Bekasi. Salah satu kebodohan orang Indonesia itu juga adalah menggunakan toilet dan tidak dibersihkan kembali. Wah, ini sangat-sangat tidak beretika. Bagi semuanya, orang-orang Indonesia, halo, semua pengguna-pengguna toilet umum dimanapun kalian berada, kalau habis dipakai dibersihkan. Jangan sampai habis dipakai orang lain yang terpaksa harus membersihkan. Ya mungkin kalian berpikir, aman, ini kebiasaan, dan kalian bebas. Tapi kalian ingat, setiap orang mau membersihkan itu ada kata kutukan, ada kata hujatan. Itu kena ke kalian. Nah, jadi kalau mau pakai toilet silakan dibersihkan. Kalau tidak mau bersihkan silakan BAB di hutan atau di pinggir sungai itu di mana, asalkan itu jauh dari pemukiman warga. Terserah. Oke, berikut lagi kebodohan orang Indonesia yang kelima itu adalah menyetir lawan arah. Nah guys, sesuai dengan koran info dari tempo.com ya, tanggal 24 Agustus 2023, itu ada kejadian tuh 7 pemotor itu disambar sama truk di daerah Jakarta Selatan. Persisnya itu di Jalan Lenteng Agung ya. Padahal sebenarnya aturan berkendaraan itu sudah ditulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tapi tetap saja, apalagi kalian itu yang sekarang masih seorang pelajar atau mahasiswa, coba jadi contoh yang baik di jalanan. Kalian bikin ugal-ugalan itu bikin mencelakakan orang. Kalau nggak orang lain yang celaka, ya kalian sendiri yang celaka. Nah, jadi bagi kalian yang menonton konten ini, saya harap coba berpikir sehingga kita tuh tidak dicap orang-orang negara lain bahwa Indonesia itu negara yang terbelakang, IQ-nya di bawah standar. Padahal sebenarnya pelaku-pelaku orang-orang tertentu aja yang membuat Indonesia ini jadi malu sebenarnya. Oke, saya sebagai guru pun saya sangat malu melihat kejadian-kejadian sangat memprihatinkan di Indonesia ini. Kebodohan yang berikutnya adalah menerobos lampu merah. Nah, berdasarkan info yang dari kompas.com yang saya dapat itu tanggal 2 Januari 2021, seorang pengendara sepeda motor ditabrak oleh mobil Mazda dan mengalami luka-luka, saudara. Yang berikut yang ketujuh itu adalah mencuri atau mencopet. Nah, mungkin bagi para pencuri atau orang yang mencopet,
baik di jalanan atau di mana aja, kalian berpikir bahwa itu sudah menjadi mata pencarian kalian. Mencuri, mencopet, apa sajalah. Entah itu handphone orang geletak di mana, kalian ambil atau segala macam. Nah, jadi bagi di kota-kota besar seperti di Pulau Jawa itu, orang yang mencuri dan mencopet itu dihakimi massa, itu sudah pasti. Cuma ada dua kemungkinan kalau dihakimi massa. Yang pertama babak belur, yang kedua bisa mati. Nah, jadi kalau memang tidak ada uang, badan sehat, kenapa mesti jadi tukang minta-minta? Ya, kalau memang mau jadi pengamen, ya nggak apa-apa, masih bisa. Artinya tidak mencuri masih halal. Tapi kalau memang sudah tidak punya uang, curi punya orang, padahal orang itu setengah mati, orang itu ngumpulin duit sebanyak itu, mungkin udah kebutuhan keluarganya mendesak seperti apa kan. Tahu-taunya diambil, dicuri. Nah, ini kan mentalitas yang memang sangat memprihatinkan ya. Itu adalah salah satu kebodohan orang Indonesia. Oke, kita lanjut yang berikutnya lagi, itu adalah malas membaca. Nah, generasi muda zaman dulu itu dikenal dengan istilah kutu buku. Banyak sekali orang yang senang membaca karena sumber ilmu pada saat itu hanya dari buku. Mau nggak mau harus baca buku. Nah, tapi sekarang karena memang sudah ada smartphone, segala macam, sudah canggih, maju, kebanyakan orang ya jadi malas membaca. Minat membaca itu sangat sedikit. Saya melihat ya ada beberapa juga, kebetulan ada teman saya yang pernah sekolah di luar. Mereka bercerita di sana tuh di taman-taman seperti di Jerman itu orang di taman itu orang baca gitu. Kalau di Indonesia kan enggak, apalagi sekarang. Di mana-mana orang bikin konten TikTok, joget-joget sana, joget-joget sini. Nah, yang lebih repot lagi bikin konten TikTok yang kadang-kala merusak tatanan masyarakat dengan penampilan yang tidak sewajarnya, melanggar norma-norma yang ada, sehingga konten itu tidak pernah mendidik. Dan rata-rata konten di Indonesia itu sebenarnya lebih banyak mengajar anak muda bukan untuk mendidik ke arah yang baik, tapi lebih banyak ke hal yang negatif. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Kalau kita sebagai orang Indonesia tidak mau belajar, ya sudah, negara ini akan tetap aja seperti ini, dan makin akan hancur lagi ke depannya, karena tidak ada lagi yang peduli. Nah, yang mengejutkan lagi, setelah saya searching, saya baca-baca dari informasi dari internet, ternyata orang-orang kaya di dunia ini itu mereka itu sebenarnya punya minat baca yang sangat tinggi ya. Sebut saja seperti Mark Zuckerberg, itu CEO-nya Facebook. Terus naik lagi ada Warren Buffett, itu orang pernah menjadi orang terkaya nomor 3 di dunia menurut versi majalah Forbes. Itu juga adalah orang yang sangat-sangat suka membaca. Terus ada lagi Bill Gates. Nah, Bill Gates ini juga targetnya lebih luar biasa. 1 tahun itu dia bisa membaca 50 buku. Artinya 1 minggu dia sudah buat schedule, 1 minggu itu membaca 1 buku. Nah, pertanyaannya, kalian itu suka membaca nggak? Ternyata membaca itu sangat penting. Nah, yang lebih lucu lagi generasi yang sekarang ini, ya saya sebagai seorang pengajar di sebuah sekolah SMA, bahkan pernah mengajar di SMP, pernah mengajar di SD. Saya itu sangat sedih. Kenapa? Ada hal-hal yang memang sangat viral, khususnya masalah-masalah yang serius di Indonesia ini. Ketika saya tanya murid saya, kamu tahu nggak kasus itu? Kalian tahukah kasus ini, masalah ini? Atau nggak tahu, Pak? Lah, terus punya smartphone itu dipakai untuk apa saja? Kalau tidak mau membaca, tidak mau bikin sesuatu di situ, paling tidaklah harus masuk gitu, paling membaca. Akibatnya apa? Ketika ada ujian, ya hasilnya apa adanya. Karena apa? Memang karena mereka tidak mau membaca soalnya dengan baik. Kita selalu kalah dengan orang di luar. Kenapa? Mereka sering membaca buku, wawasannya bagus, pemahamannya juga baik. Sementara kita di sini, katanya kata dia. Ya, katanya kata dia, orang-orang yang seputaran juga mereka bukan siapa-siapa. Orang-orang yang baca buku juga tidak. Tidak ada yang bisa dijadikan untuk teladan, untuk contoh. Itu salah satu kebodohan orang Indonesia, malas membaca. Yang berikut lagi adalah yang ke-9, kebodohan Indonesia yang paling sampai hari ini pun bikin suasana Indonesia yang tidak nyaman. Itu apa? Mengurusi agama orang lain. Banyak sekali mu'alaf, murtadin yang ngurusin agama orang. Dia sendiri pun bermasalah di dalam pemahamannya, ketemu dengan orang-orang yang salah, dia belajar agama. Akibatnya apa? Akhlaknya itu jadi sangat buruk. Akhirnya orang jadi antipati, tidak simpati sama sekali dengan agama tertentu, hanya karena pengikutnya itu terlalu anarkis. Agama itu kan urusan pribadi di Indonesia ini, dan juga sudah diatur di dalam konstitusi kita ya. Kalau saya bacakan ini ya, ada di Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 28E ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya. Kedua,
di pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya seperti ini: negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. So, ngapain kalian yang masih mabuk-mabuk itu dengan ajaran agama? Itu agama itu urusan pribadi. Di dalam bahasa Sanskrit itu, agama itu dari kata A dan gama. A itu tidak, gama itu tidak. Gama itu kacau. Agama itu tidak kacau. Jadi kalau orang beragama kacau, nah dia tidak punya agama. Ya, saya pernah mendengar ungkapan dari Gus Dur, bahwa statementnya seperti ini: kalau engkau berbuat baik, orang tidak perlu bertanya agamamu apa. Tetapi kita lihat di Indonesia sekarang, masih banyak sekali kasus intoleran, dan itu malah dianggap yang tidak paham, yang hidup dalam kebodohan itu mengaku itu sebuah tren. Halo, itu hal yang bodoh, jangan dilakukan. Jika Anda melakukan hal bodoh, itu menunjukkan kualitasmu. Yang berikut adalah yang ke-10, koruptor dihukum ringan. Kasus korupsi di Indonesia itu dari angka yang paling rendah 6 triliun sampai dengan 271 triliun. Nah, yang pertama itu ada PT Timah, itu yang memecahkan rekor 271 triliun. Yang kedua ada BLBI, itu kasus korupsinya itu sampai 147 triliun. Terus berikut lagi ada penyerobotan lahan negara 78,8 triliun. Ada Asabri 22,78 triliun. Jiwasraya 16,8 triliun. Izin ekspor minyak sawit itu 12 triliun. Pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72/609 triliun. Terus ada proyek penyediaan menara BTS 2020 sampai 2022 itu menelan 8,3 triliun. Nah, yang terakhir adalah kasus Bank Senturi. Itu tahun 2008 kasusnya ada 6,78 triliun.